Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakiratun Afi'ah dari kelompok 6. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang demam tifoid. Nah, demam tifoid atau yang biasa disebut dengan tifus abdominalis merupakan salah satu infeksi yang terjadi di usus halus. Nah, penyakit ini suatu penyakit infeksi sistemik yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. Nah, biasanya gejala yang muncul 1-3 minggu setelah bakteri masuk ke dalam tubuh. Nah, biasanya gejala yang muncul meliputi demam, kehilangan nafsu makan, mual, muntah, diare, dan lain-lain. Untuk etiologinya, yaitu penyebab tifoid itu disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. Nah, penyebarannya demam tifoid ini terjadi melalui makanan dan air yang telah tercemar oleh tinja atau urin penderita demam tifoid, dan juga yang diketahui sebagai karier atau pembawa demam tifoid. Nah, pada beberapa negara berkembang, kasus yang terjadi umumnya disebabkan pencemaran air minum dan sanitasi yang buruk. Untuk klasifikasi menurut WHO ada 3 macam. Yang pertama, demam tifoid akut dan demam tifoid akut non komplikasi. Pada demam tifoid akut ini dikarakteristikkan dengan adanya demam berkepanjangan abnormalis, fungsi bobol atau konstipasi pada pasien dewasa, dan diare pada anak-anak, sakit kepala, malaise, dan anoreksia. Kedua, demam tifoid dengan komplikasi. Pada demam tifoid akut ini, keadaan mungkin dapat berkembang menjadi komplikasi parah. Nah, tergantung pada kualitas pengobatan dan keadaan kliniknya. Untuk yang ketiga yaitu keadaan karier. Nah, keadaan karier tifoid terjadi pada 1-5% pasien, tergantung pada umur pasien. Nah, untuk manifestasi klinisnya, gejala demam tifoid sangat bervariasi, mulai dari gejala ringan sampai berat. Nah, masa inkubasi demam tifoid berlangsung antara 10-14 hari. Pada awal sakit, demamnya itu kebanyakan samar-samar. Nah, selanjutnya suhu tubuhnya itu sering turun naik. Biasanya pagi lebih rendah, sore dan malamnya lebih tinggi. Nah, pada saat demam tinggi dapat disertai dengan gangguan sistem syaraf pusat, seperti kesadaran menurun. Untuk patofisiologinya, pada penularan bakteri Salmonella typhi biasanya dapat tertularkan melalui berbagai cara, yaitu yang dikenal dengan 5F: food atau makanan, fingers jari tangan atau kuku, vomitus muntah, fly lalat, dan juga dapat melalui feses. Nah, kemudian bakteri Salmonella typhi ini masuk ke dalam lambung. Setelah melewati lambung, kuman mencapai usus halus dan invasi ke jaringan limfoid yang merupakan tempat predileksi untuk berkembang biak. Oleh karena itu, bakteri Salmonella typhi bersifat intraselular. Nah, maka hampir semua bagian tubuh dapat terserang dan kadang-kadang pada jaringan yang terinvasi dapat timbul infeksi. Nah, pada komplikasinya ada komplikasi intestinal, meliputi pendarahan intestinal. Nah, maksudnya pada plak peri usus yang terinfeksi itu dapat terbentuk luka lonjong dan memanjang terhadap sumbu usus. Nah, bila luka menembus lumen usus dan mengenai pembuluh darah, maka akan terjadi perdarahan. Yang kedua ada perforasi usus. Nah, biasanya terjadi pada minggu ketiga, namun juga dapat timbul pada minggu pertama. Gejala yang terjadi adalah nyeri perut hebat di kuadran kanan bawah, kemudian menyebar ke seluruh perut. Kemudian ada komplikasi ekstraintestinal yang terdiri dari hepatitis tifosa, pankreasitis tifosa, miokarditis, dan neuropsikiatrik. Untuk pemeriksaan penunjangnya ada uji Widal, uji Tripo, dan IgM dipstick. Untuk penata laksananya ada istirahat dan perawatan. Pada istirahat dan perawatan yang baik dan benar akan mempercepat penyembuhan demam tifoid. Untuk asupan gizinya, di mana dietetisan profesional menggunakan cara berpikir kritis dalam membuat keputusan untuk menangani berbagai masalah yang berhubungan dengan gizi, sehingga dapat memberikan asupan gizi yang aman, efektif, dan berkualitas tinggi. Untuk pencegahannya ada pencegahan primer, sekunder, dan tersier.